Selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di acara bersama dengan PDK Maria Bunda Allah. Seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada sore hari ini, atau malam hari ini, atau pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan acara kita belajar bersama-sama dengan Mami Chun Wahono dengan tema berbuah adalah kewajiban. Ini adalah bagian yang kedua. Bagi yang belum melihat bagian pertama, nanti bisa dilihat di YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Silakan, Mami. Ya, terima kasih Riana. Kita langsung aja nyambung kepada pelajaran kemarin. Kemarin saya tutup, minggu kemarin saya tutup dengan Titus 3 ayat 14. Ini saya harap semua teman-teman hafal ayat ini. Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita, jadi orang-orang kita adalah kita sekarang yang lagi belajar, melakukan pekerjaan yang baik. Jadi jangan memalukan Tuhan dengan pekerjaan yang tidak baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Ini saya minta digarisbawahi. Kita cari duit untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Kenapa sampai kita hanya untuk hidup yang pokok? Supaya hidup kita jangan tidak berbuah. Jadi teman-teman, kita cari duit harus, bukannya boleh, harus. Sebab 2 tes 3 ayat 10 berkata, kalau enggak kerja jangan makan. Ya, dengerin teman-teman, ada banyak orang mau makan tidur tahu beres aja, mungkin karena umur, karena kesehatan dia nggak bisa cari duit mungkin. Tetapi ya di rumah kalau dia nggak cacat, ya bantu-bantu dong, kerja dong. Masa satu orang doang yang cari duit, yang kerja, yang segala di Amerika. Terus yang satu goyang-goyang kaki, nonton TV, homia-homia, jam makan-makan, tidur melulu, kagak bantu. Itu kata firman, bagaimana mau berbuah. Sedangkan Anda dan saya harus berbuah. Gitu. Kan nggak usah kerja, apalagi di Amerika, tinggal main telepon, main email, sapa, buat jejaring, tau nggak sapa. Ini kata Mother Teresa. Yang paling, kalau kita yang umum kan paling hidup, kalau bisa sehat gitu ya, yang paling penting adalah kesehatan waktu. Kalau Mother Teresa punya buku, yang penting itu buat jejaring. Jadi bikin relationship sama siapapun. Lebih baik kita ngalah, tapi jangan putus relation. Nggak boleh putus relasi. Sepanjang hidup kita, lebih baik kita yang mengalah daripada kita kehilangan relasi, kira-kira begitu. Ya. Jadi teman-teman, jangan pernah punya keputusan, mau putus-putus sudah nggak ketemu lagi. Jangan suka ngomong begitu. Apalagi kita yang udah tua, sama mantu, sama anak, kadang-kadang kurang ajar, kadang-kadang menyakitkan. Jangan sampai keluar, udah nggak perlu, ada dia juga nggak apa-apa. Nah, itu nggak boleh. Ya. Sebab dalam hidup anak Tuhan, dia harus bisa membina relasi. Harus. Ingat nggak? Ada perikop, saya lupa. Tetapi kalau kamu mau kasih persembahan sama Tuhan, ada sesuatu di dalam hati dia sama kamu tahu ini relasi nggak bagus, taruh dulu tuh persembahan, taruh dulu. Habis ditaruh, nanti baru kamu kasih persembahan. Gitu. Ya, jadi betapa pentingnya membina relasi. Jadi cari kerjaan untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Jangan ada orang yang nganggur gitu ya. Kalau dia nganggur, ya main email, main HP juga itu kerja. Kalau kamu memang membina relasi, punya target
supaya kamu ajak dia menjadi berbuah gitu, ya. Oke, itu dari kemarin. Maka sekarang kita lihat perumpamaannya aja dulu, ya. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ibu Esther Sulaiman boleh pelan-pelan ya. Ya, sebentar aku cari. Lukas ini ya. Oke, sebentar. Lukas 13. Oke. Ayat 6. 6 sampai 9, satu perikop pendek itu loh. Ya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Stop dulu, sampai sini. Lihatin ya. Garis bawahi pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ini banyak artinya, Riana. Pohon anggur di mana-mana di seluruh dunia, untuk dia tumbuh memerlukan media yang spesial, iklim yang spesial, dirawat dengan spesial. Karena dari sononya pohon anggur itu memang pohon yang mahal, buahnya yang mahal. Tetapi di media yang untuk pohon anggur, tahu-tahu Tuhan Yesus bilang ada pohon ara. Pohon ara bayangin kayak pohon kelapa. Dia di mana juga bisa hidup pohon ara itu, ya. Di mana-mana dia bisa hidup, tempat-tempat yang nggak bagus bisa hidup. Kayak pohon kelapa di pinggir laut bisa, di puncak bisa, di mana-mana bisa pohon ara. Tetapi si pohon ara tumbuhnya di media kebun anggur. Jadi dapat sikon yang bagus, yang menguntungkan. Tadi ingat ya, di awal saya udah bilang bahwa manusia seumpama pohon buah. Saya ingat ya, pertama pelajaran ini saya buka dengan manusia seperti pohon buah. Kalau di pinggir laut dia tumbuh, di bukit dia tumbuh, di pinggir depan rumah dia tumbuh, apalagi di ladang pohon ara. Bisa rangkap ya? Jadi kita ini, coba kalau kita pikir siapa kita. Coba kalau kita ingat waktu kita masih kecil, siapa kita. Memang ada kecuali yang dari masih kecil sudah ada di media pohon anggur. Tetapi kebanyakan daripada kita dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tetapi ini di kebun anggur. Jadi artinya apa sekarang ini kita di kebun anggur? Kita cukup pintar, kita cukup cantik, cukup cakep. Semua keperluan hidup kita nggak berkekurangan. Kita nggak usah minta-minta, kita nggak usah banting tulang hidup 24 jam. Misalnya kita 14 jam, 18 jam banting tulang, enggak. Mobil ada, kesempatan ada, semua tenaga masih ada, semua. Si pohon ara tumbuh tuh kita. Tapi enggak pernah berbuah. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayo terusin ayat selanjutnya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Udah berapa tahun Dedek dia nyari? 3 tahun. 3 tahun. Dia bukan sekali lihat doang, dia tunggu. Dia nggak tebang, dia nggak marah-marah. Dia tunggu 3 tahun.
Sama nggak seperti Yesus berkarya 3 tahun, 3,5 tahun. Dulu saya naif sekali waktu saya mulai buka PA, kalau ada teman-teman lama, satu kelompok saya cuma jadwal 3 tahun. 3 tahun tidak berbuah, saya tutup, saya bikin baru lagi. Nah, nanti kelihatan yang lapar dan haus sama firman, saya pindah kemana dia ikutin. Dan itulah yang sampai hari ini ikutin saya. Kalau kamu nonton Jendela Jiwa, ada yang bilang 25 tahun, 20 tahun ikut saya. Kalau kamu nonton Jendela Jiwa, mereka sangat mau berbuah. Kalau yang udah nggak ikutin saya, ya udah hilang. Udah hilang. Sebab orang ini dulu kan terbatas, ruangan tuh terbatas. Nggak pakai Zoom. Kalau Zoom mau 300, kayak hari Senin mau 200, bisa. Kalau di sana kan paling maksimal 30 sampai 80 satu ruangan yang dipakai. Jadi kalau yang cuma sesekin ruangan, penuhin bangku, tetapi dia nggak bertumbuh, lebih baik apa? Gua tutup aja. Kan dibilang suruh nggak etis. Jadi dia bilang, udah 3 tahun nih ya saya cari buah, tetapi aku tidak menemukannya. Terusin sayang. Iya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma? Oh, ini garis merah, hijau, kuning, biru, teman-teman. Untuk apa ya hidup di dunia dengan percuma? Aduh, katanya keras banget. Ini kata-kata keras, jarang orang berani ngomong. Ya, untuk apa ia hidup dengan percuma? Coba. Tuhan nggak fokus kepada donatur kamu. Walaupun duit perlu. Tuhan nggak fokus berapa lama engkau kerja. Berapa pintarnya engkau mengelola kelompok, gereja, persekutuan, up to you. Tetapi yang fokus daripada Tuhan, Tuhan cari buah. Ini yang fokus. Cari buah. Sudah 3 tahun dia ikut makan pupuk yang dari pohon anggur. Dia ikut dibersihin, dipesiangin. Semuanya dia taruh di tanah pohon anggur. Seharusnya buah dia lebat sekali, seharusnya. Tetapi 3 tahun dicari nggak pernah berbuah. Untuk apa pohon ini hidup dengan percuma? Kasar-kasarnya nih pakai bahasa saya, Tuhan kasih kita segala kelimpahan, segala yang menyenangkan, segala sikon yang menguntungkan. Tetapi tetap kita tidak punya target untuk berbuah. Jadi bakal apa hidup? Percuma dia hidup. Maka jangan kaget. Begitu banyak aku dengar dari hamba Tuhan yang berani sekali ngomongnya. Manusia sungkan, habisin. Tetapi Tuhan turun tangan melalui pandemi. Ya, yang nggak perlu katanya coba tuh. Gua sih nggak berani dan mau cek begitu. Ya, di Katolik apalagi bisa diamukin gua sama pastor. Ya, tetapi ini ada dasarnya. Aku suka sekali waktu dia bahas ada dasarnya. Untuk apa ia hidup dengan percuma? Jadi teman-teman ingat ya. Fokus Tuhan hanya kepada buah. Dia kasih apapun sama kita, ujungnya dia mau kita berbuah. Poinnya ntar kita belajar, ya. Terusin. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ayo semua ngomong, diam-diam aja ngomong. Jika tidak,
tebang dia. 1 tahun lagi. Jika tidak, tebang dia. Ini serius loh. Ini keluar dari perkataan Yesus. Coba kayak Dede. Ikut Tuhan udah berapa tahun? Puluhan tahun. Coba tanya. Nggak usah dijawab di sini. Nggak usah. Nanti waktu doa, tanya. Doa pribadi. Sudah berapa orang yang memiliki iman seperti saya? Jadi bukan misalnya begini ya. Kalau saya punya PA 100 misalnya, 100 orang. Itu belum buah saya. Saya ulangin ya. Kalau yang ikut PA saya 100 orang, 100 itu bukan atau belum buah saya. Tetapi ketika Dede, ketika Riana bisa buka PA lagi, berarti Riana sama Dede punya iman, sehingga berani ambil resiko, sehingga nggak malu-malu bikin PA, dengan segala min plusnya, baru buah saya. Kamu tahu nggak bisnis MLM ini belajar dari ini. Percuma Ibu Jun punya downline 100 orang. Kalau si downline nggak bisa cari downline lagi. Sangat jelas. Lebih baik downline saya cuma 10. Tetapi yang 10 ini rajin sekali masukin pasif income untuk saya. Jelas nggak nih kalau pakai saya contoh begini? Ya. Jadi bakal apa kamu dikasih pinter? Bakal apa kamu punya relasi banyak? Bakal apa Tuhan kasih keuanganmu bagus? Tuhan kasih kamu segala mobil, Anda siap semua. Makanya dipakai itu bukan hanya untuk cari duit, cari duit, cari duit. Simpan duit, simpan duit, simpan duit. Setiap tahun lihat tabungannya maju apa enggak. Setiap tahun liatin tumbuh apa enggak. Percaya saya, ini nenek-nenek. Ya, saya selalu pas-pasan. Nggak usah ngomong yang waktu papi masih aktif kerja dan nggak usah. Yang papi udah nggak aktif aja 23 tahun. Patokan aku apa? Patokan aku waktu Edwin kawin aja. Edwin kawin saya udah tek. Ya, papi udah kupingnya udah nggak kedengeran. Waduh, macam-macam deh papi. Dan Tuhan kasih dia stop, nggak boleh kerja sama Edwin sama Edward. Karena kupingnya bener-bener nggak kedengeran. Sekarang lebih parah lagi gitu. Jadi kalau ngomong sama pegawai, sama karyawan, sama customer yang belanja, kan papi kontraktor gitu ya. Salah melulu, hitungannya salah melulu. Jadi bukan untung proyek gede, rugi-rugi melulu. Jadi udah diperbincangkan lama, akhirnya papi nggak boleh kerja. Dan saya ingat waktu papi nggak kerja, setahun apa 2 tahun, Edwin menikah. Jadi aku tahu, aku pegang duit untuk rumah tangga seumur cucuku aja. Umur cucuku berapa, Edwin kawin mundurin 2 tahun, beres. Saya nggak bisa hitung-hitungan, nggak bisa. Saya belum pinter. Tetapi saya bersyukur Tuhan sentuh hati saya. Kalau saya pikir saya ditinggalin rumah begini gede, punya Edson, aduh Tuhan gimana. Tetapi saya bilang, Tuhan saya kerja aja ya di perusahaan kamu. Kalau saya kerja sama Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas karyawannya. Jadi waktu papi mulai nggak kerja, banyak teman-teman kasih saya kesempatan. Ya, main downline saya dapat orang yang pertama. Sebab orang lihat saya punya anak buah banyak. Saya suruh dikasih restoran apa yang nggak pakai daging gitu. Ya dulu baru mulai itu pasti baru. Saya nggak mau, semua nggak mau. Bukannya saya sok, bukan karena deposito saya gede, bukan.
Tapi karena saya udah janji sama Tuhan, kalau Edson bisa Tuhan tolong, saya mau kerja di perusahaan Tuhan. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Walaupun saya banyak urusan, Edson makin banyak urusan, sekarang papi lagi gitu. Tapi saya nggak undur. Saya tetap kerja. Bisa aja saya kasih alasan, saya nggak mau begini, saya batasi. Tapi semakin saya full sama Tuhan, Dede, tau nggak? Aduh, itu Zoom saya nggak ada stop. Ya, orang booking saya tuh berbulan baru dapat gitu. Karena banyak yang seperti kalian. Setiap hari Rebo, setiap hari Kamis, setiap hari Senin udah ada. Jadi percayalah saya, Tuhan itu sangat peduli. Tuhan itu cuma nungguin waktu Dia. Manusia itu suka nggak sabaran. Jadi pakai jalan Dia gitu. Tetapi kalau terus aja ikutin Dia, yang susah, yang apa. Kayak misalnya saya kasih contoh, jendela jiwa. Kadang-kadang orang ngomong dulu sama saya, Mami saya mau ngomong ini. Kadang-kadang orang jendela jiwa nggak pakai ngomong, tahu-tahu di sono aja. Nah emang kita ini konkordansi gitu ya. Untung aja aku udah baca firman saban hari. Tapi tiktokannya terus tuh bisa jalan bagus. Itu nggak ada persiapan, tau nggak Riana? Nggak ada saat yang ngomong apa, dia ngomong apa kita kagak tahu. Tetapi tahu-taunya on air. Coba tuh. Memang sih cuma sebentar. Tetapi itu karena pertolongan Tuhan. Saya kalau ketakutan, sungguh takut, jangan pikir enggak. Aduh, Mami aja takut, apalagi saya, kata narasumbernya. Lu kan cuma pakai makalah, dan gue kan kagak. Ntar tergantung si Romo nanyanya apa, coba kamu lihat. Itu nggak ada persiapan, nggak ada kalau orang mau mentas tuh ada sih, apa namanya sih, malam satu hari itu loh. Gladi resik nih, gladi resik. Gladi resik. Ya. Nah kita ngomong bertiga tuh nggak ada gladi resik, nggak ada. Baru ngomong tuh langsung begitu. Apalagi Romoyus dikasih makalahnya ada yang sangat prepare, udah lupa kertasnya di mana. Gitu. Romoyus sangat sibuk begitu, ya. Jadi saya ingat ayat ini. Jangan sampai Tuhan bilang, untuk apa Cung lu hidup? Kalau aku ditebang sama Tuhan, yang urusin Edson siapa? Yang urusin papi siapa kalau aku mati muda-muda? Makanya aku mati-matian bakal Tuhan, dan saya mohon sama Tuhan. Tuhan, kalau saya mau mati cepat aja. Kemarin ada teman saya mati, orangnya baik sekali. Masa cuma buang empedu, habis buang empedu bagus, masih ngoceh di kamar, mati. Sampai dokternya tuh guilty feeling, tau nggak? Orang semuanya berjalan baik, sakitnya gampang, heboh semua teman-teman. Terus di depan banyak orang gue ngomong begini, aduh saya kalau mati mau begitu gitu. Jangan kemo, jangan cuci darah, yang cepat aja jantung kayak apa kayak, tapi jangan tabrakan ya, gue kagak mau mati tabrakan. Ketabrak gue terus gue mati, gue gak mau. Tapi gue lagi tidur, besok pagi gak bangun lagi gitu. Aduh enak banget. Terus pada heboh ngomong, ya janganlah yang ditinggal setengah mati. Lu tinggal yang ditinggal setengah mati, lu nya susah apa? Lu kepengen gue yang susah gitu. Dan jangan sampai, katanya dikasih waktu 1 tahun lagi teman-teman. Kalian yang mendengar 27 orang. Masih ada waktu 1 tahun lagi. Beri pupuk. Kalau tahun depan ia tidak berbuah, tebanglah dia. Jadi kita punya waktu 1 tahun. Ayo cari jiwa. Ya. Nih, Mazmur 92 ayat 15.
Mazmur gampang carinya. Lina Albis. Lina Albis. Mazmur 92 ayat 15. Mazmur kanan paling atas, cepat. Mazmur 92 ayat 15. Lina ada di tempat? Nggak ada. Kalau nggak ada, Andy aja dah, Andy. Andy, gue mau dengar suara Andy doang. Mazmur 92 ayat 15. Tunggu. Oke. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Itu Ibu Cun. Makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk. Aduh. Saya bersyukur bahwa makin cantik. Bukan cuma gemuk, makin cantik. Mending kamu tahu saya dulu. Nggak peduli dulu, yang penting sekarang. Yang saya lihat sekarang kok. Iya, ya puji nama Tuhan. Nanti sekali lagi tuh tanggal berapa tuh persis saya 55 tahun perkawinan. Coba. Luar biasa apa enggak? Coba ntar kita omongin tanggalnya. Oke, jadi Anda kalau punya firman makin tua mereka masih berbuah. Nah, saya kasih contoh ini, saya nggak usah sebut ya. Bekas koordinator saya dulu orang Batak, ya. Dia soalnya ngomongnya baik-baik, cuma dia udah capek kali karena dia punya penyakit ya. Sebenarnya penyakit biasa kayak saya juga punya penyakit, ada kencing manis sedikit, darah kental sedikit gitu ya. Tapi saya nggak mau pusing. Nah dia kalau dapat tugas dia bilang begini nih, aduh gue udah tua nggak mau lagi, saya udah tua nggak mau aktif lagi. Aduh gitu. Ada lagi nih sini nih deket nih. Dia baru pindah dari Cideng, ketua WK, ketua lingkungan. Dia udah masa tua, dia pindah umur 60-an. Tadinya kenapa sih tante nggak mau daftar? Udah tinggal 4 tahun kok baru daftar. Iya gue kalau dikasih daftar orang bilang aja, ntar aku dikasih tugas begini lagi. Udah capek layanin Tuhan, udah capek. Gue pengennya kan rumahnya gede gitu, ada kebun sekarang. Udah tua, biarin aja gue nggak kebun aja di rumah, nggak mau kemana-mana, udah capek di rumah. Dengerin ya, ngomongnya nggak ada 2 minggu, stroke sampai mati stroke. Dia yang minta, udah gue nggak mau kemana-mana, makanya gue di rumah aja deh, udah diam aja di rumah, stroke. Ya kalau tidak selesai juga gitu, kena sakit yang darah tuh hepatitis gitu. Jadi lemes, sakit gitu. Kerja sama Tuhan punya resiko, teman-teman. Jangan bilang capek, jangan bilang pensiun. Catat dedek, kerja sama Tuhan jangan bilang capek, jangan bilang udah tua. No. Jangan. Percaya saya. Amin. Kerja sama Tuhan nggak ada pensiun. Nggak ada waktu pensiun. Sampai Tuhan yang buat kita pensiun. Bisa nangkep ya? Sampai Tuhan buat kita pensiun. Gitu. Nggak ada di kitab suci. Kerja apa? Pensiun. Musa dipanggil Tuhan umur 80. Bener nggak? Ya kan? Musa. Semua dipanggil tua-tua. Dan semua orang sibuk. Ada nggak cerita di Perjanjian Baru orang lagi nganggur-nganggur di teras, lagi berjuntai di pohon, terus Yesus bilang ini, lo daripada nganggur sini ikut gua, ada nggak? Ada nggak? Daripada lo nganggur sini ikut gua, nggak ada. Semua yang dipanggil Tuhan tuh lagi kerja. Semua yang dipanggil Tuhan tuh lagi kerja. Orang yang kerja itu namanya orang yang rajin. Tuhan nggak mau orang yang malas. Mungkin kerjaan udah pensiun, ya kan?
tetapi terus melayani Tuhan. Karena fokus Tuhan bukan duit. Fokus Tuhan adalah buah. Ingat itu. Yeremia 17 ayat 8. Endi lagi, gue kepengen endi lagi. Yeremia 17 ayat 8. Ianya ganti saya ya Endi, ianya ganti saya. Yeremia 17 ayat 8. 2, 3. Saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin nggak Endi? Amin. Mau nggak begitu Endi? Mau dong, Mau. Mi. Orang gua tanya Endi, Riana nyaut aja. Ini kan yang Asisten, Mi, asisten. bos. Asisten bos. Endi, Nah. kalau kamu mau dengerin ya teman-teman. Yeremia 17 ayat 8 menjadi doa harian kamu. Jadikan itu doa harian. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saya terus berkarya dan bagi saya tidak ada tahun yang kering, tidak ada. Ya. Dan saya mau terus menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Jadikan itu doa. Karena apa? Karena saya tahu ayatnya. Kalau kita tidak berbuah, Suryani, tulis ya, sebab bila kita tidak berbuah, titik 2. Sebab bila kita tidak berbuah, titik 2. Suryani, baca Yeremia 8 ayat 13. Yeremia 8 ayat 13. Ya. Mute dulu. Oke. Unmute. Oke. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Serem nggak nih? Serem. Serem nggak coba? Pikir aja. Nanti di hari tua kita bokeh. Rumah kagak ada. Numpang ke anak sini, dibuang ke anak sono. Anak sono pindah ngantuk lagi, nggak kesenang. Ujung-ujungnya kita di rumah jompo. Mending kalau di rumah jomponya yang bagus. Kalau rumah jomponya cuma iuran daripada anak-anak, coba kamu pikir. Aku mau memungut hasil mereka. Ini nih, nanti saya ajarin lagi ya. Sifat Allah yang unik. Kalau kita bilang, coba sebutkan sifat Allah, Riana. Pasti kita bilang kasih, kita bilang buah roh, ini bukan. Sifat Allah yang unik. Ntar kalau keburu ini udah keluar, yang terakhir aku kasih itu juga boleh. Lihatin ya. Aku mau memungut hasil mereka. Ini, aduh ingetin ini, garis bawahnya. Jangan pikir Tuhan baik, Tuhan memang baik. Tapi ada hak jadi anak, ada tanggung jawab sebagai anak. Tuhan mau memungut hasil mereka. Udah dikasih medianya pohon anggur, kita nggak menghasilkan lagi. Ini ayat dari zaman perjanjian lama. Kalau kita atau Tuhan tidak bisa melihat hasil kita,
Tuhan kasih kita potensi, kita dikasih talenta, dikasih muka yang keren, kesempatan belajar pinter, berkarir yang bagus. Masa Thanksgiving-nya mau kasih Tuhan kagak mau ngasih. Itu aja pakai bahasa lain. Kita udah dikasih segala-galanya sama Tuhan, Thanksgiving kamu apa? Gitu aja lah pakai bahasanya. Bukan bakal menyenangkan kamu. Ibu Cun, saya udah jadi donatur di mana-mana. Tapi lo kasih jadi donatur dalam nama Tuhan, akhirnya lo kasih donatur sebagai moral etika. Kalau jadi moral etika, yang terkenal siapa? Saya. Coba Roma 11 ayat 36 deh. Kalau nggak salah, coba. Dedek baca Roma 11 ayat 36. Ini nggak ada di catatan, saya lagi ingat aja ini. Roma 11, 36. Coba baca deh. Di mute. Oke. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Roma 11. Iya, Roma 11. 36. Oh, 36, sorry. Salah, Dek. 26 itu. Dek, masa nenek-nenek otaknya salah. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, sebab Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihatin saya semuanya. Berasal dari Dia. Kita sadar dong, kamu bisa tinggal di Amerika sampai hari ini, bisa jadi citizen, nggak kelaparan, semua kebaran, semua pertolongan Dia. Amin nggak? Amin kan? Amin. Kalau hari ini kita bisa bayar cicilan, kita bisa hidup, kita bisa dapat segala kemudahan, asuransi, tempat itu karena Dia yang lakukan. Ya kan? Ya. Kerja malam dulu nggak sanggup, sekarang bisa sanggup. Capek kayak apa sekarang bisa. Itu karena Dia. Amin. Oleh Dia, lihatin saya. Dari Dia. Oleh Dia. Sebenarnya untuk Dia. Tetapi kita sekarang dari Dia. Oleh Dia. Untuk ngai. Untuk ngai. Tuhan dikasih remah-remah doang. Tuhan dikasih remah-remah doang. Disuruh apa-apa kagak mau. Mana gua bisa. Disuruh nyumbang kagak mau. Duit gue terbatas. Suruh apa-apa kagak mau. Dingin. Nggak mau keluar. Semua nggak mau disuruh apa. Dari Dia. Oleh Dia. Untuk saya. Bertobatlah malam hari ini teman-teman. Bertobatlah. Kata firman dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Coba satu lagi Dedek. Kolose 1:16 kalau nggak salah. Kolose 1:16. Oke, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ingat deh, diciptakan oleh Dia. Dia yang ciptakan kamu kesempatan. Bukan jangan ciptakan emang manusia diciptakan Dia deh. Dia yang tolong kamu. Dalam hidup tidak ada yang kebetulan deh. Jadi semua diciptakan, Dia yang ciptakan untuk kamu. Dia yang ciptakan kesempatan. Dia yang ciptakan kebetulan ketemu orang yang baik.
Kamu diciptakan suasana atau pekerjaan yang paling cocok sama kamu. Semua yang dia ciptakan. Maka diciptakan oleh dia, maka untuk dia. Ingat itu teman-teman. Jangan kasih Tuhan remah-remah. Nanti sampai mati kamu cuma dapatnya remah-remah doang. Serius. Itu Jack Ma kalau nggak salah, apa siapa tuh dulu aku udah pernah ngomong. Ingatnya kalau nggak salah si orang Cina yang Jack Ma kalau nggak salah. Kalau nggak yang main komputer tuh siapa deh, nggak Jack Ma deh kalau nggak salah. Dia ngomong begini, jadikan orang tuamu raja dan ratu supaya nasib kamu jadi raja dan ratu. Jangan jadikan orang tuamu servant, jaga anak, jaga rumah, jaga villa, jaga anjing, jaga terus suruh jaga aja makmu. Nanti rezekimu pas-pas menjadi penjaga. Saya sedih sekali ada banyak teman-teman saya ke Amerika, ke Australia, jagain cucu. Dia 6 bulan terbang, kayaknya keren. Cun, lu lihat gua keren ya Cun ya, katanya. Terbang terus, tapi visa gua akhir. Anak mantu gua nggak pernah tawarin gua jadi citizen, tapi gua kesian aja. Di sana juga ya ikut makan, ya ikut jalan-jalan, tapi nggak mikir ya. Kalau dia pakai suster kayak gua nih, udah masak, udah urus rumah, urus bayi, dia mesti keluar duit berapa? 1.000 lebih. Gua nggak pernah dikasih jajan loh, Cun. Kalau gua pulang, gua dibeliin tiket, gua datang dibeliin tiket, gua dikasihnya ala kadarnya. Nah, itu yang namanya kamu memperlakukan orang tuamu seperti suster. Coba pikir, kalau kamu panggil suster, belum tentu kamu bisa sepercaya kepada mami. Coba hargai mami. Dari kecil dia gedein kita sampai manting tulang. Kita disekolahin, dikasih kesempatan. Masa sekarang kamu nanti kalau liburan, urlop, bisa pergi ke luar negeri. Mamimu coba bagi ke 1.000, 2.000, 3.000 ke. Nenek-nenek tuh senang, gue bilangin. Walaupun kamu bayarin, dia datang. Kamu ajak jalan-jalan. Tapi nenek-nenek, kalau pegang duit tuh senang. Tau gue bilangin, nenek-nenek pegang duit tuh senang. Mungkin dia nggak terlalu perlu, tapi kamu pikir ya kalau kamu panggil neni berapa gitu loh. Ini karena bukan 1-2 orang, banyak orang. Dia enak aja kalau pas ada libur long weekend, mah saya mau pergi ya sama teman-teman ke sini. Maknya yang jaga anak 2, urusin rumah. Katanya, saya mau ke PD aja Cun, susah Cun. Dia ke gereja, tapi tinggalin anak. Nanti kalau mau makan sih gue diajak Cun, tapi gue sendiri kepengen ke gereja Cun. Tuh coba, anak-anak nggak berani ngomong, nenek-nenek pada nggak berani ngomong. Sekarang gue yang ngomongin. Kalau kamu perlakukan orang tuamu seperti itu, bertobatlah. Kasih dia di hari tua, me time. Kasih dia. Dia mau kemana kayak, Mama minggu sore, minggu pagi, nggak usah ikut saya, Mami punya teman-teman mau kemana kayak. Coba kasih begitu. Saya bukan dengar 1 orang, 2 orang. Banyak orang saya dengar. Jadi biar saya menjadi kepanjangan mulut mereka. Ya, ingetin ya. Jangan sampai kata firman Tuhan, aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Aduh. Matius 7 ayat 19-20. Si Leni ada Leni? Ada Oma. Ayo. Bentar. Matius 7 19-20. Matius 7 ayat 19 sampai. Ini aku kasih yang ini kan bila
Sebab bila kita tidak berbuah ya, titik 2 saya kasih 4 ayat. Ya, saya kasih 4 ayat. Matius 7 ayat 19 sampai 20. Ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sekarang saya mau tanya Andy. Riana diem. Pohon ini berbuah apa enggak? Jangan garuk kepala ya Andy. Disuruh kok garuk-garuk kepala Andy. Tadi lagi bersin, Tante. Jadi saya nggak dengar. Jadi dipanggil ya kagok. Matius 7 ayat 19-20. Ya. Kan dibuang ke dalam api. Jadi buahnya kamu. Jadi pohon ini berbuah apa enggak Andy? Iya. Yang tegas. Jadi pohon ini berbuah nggak? Yes. Berbuah. Ya. Tapi kenapa dibuang ke dalam api? Karena untuk menghasilkan yang baik. Enggak ya, salah. Baca sekali lagi. Andy baca sekali lagi. Riana diam. Dan 19-20. Ayo baca lagi Andy. Yang mana? 19 ya. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pertanyaan saya, pohon ini berbuah nggak Andy? Lagi mikir Tante. La ilaha ilaha ilah. Berbuah. Berbuah. Kenapa dibuang ke dalam api, ditebang? Buahnya nggak baik. Karena Nggak greget deh tuh semua pada ayo, nyaut. buahnya tidak baik. Tidak baik. Iya, orang gua kagak nanya si Riana, lu greget amat si Riana. Ya greget loh, Mi. Saya Jelas. Tetapi tidak menghasilkan buah yang baik. Sama nggak tadi punya downline banyak, tetapi nggak bisa punya downline lagi. Bisa nangkap sekarang? Ya. Dari pelajaran saya diteguhkan itu sama ayat. Dia berbuah. Dia ngerti firman. Suryani, Leni punya firman. Tetapi males. Nggak mau kerja. Nggak berani ambil resiko. Jadi buahnya nggak baik. Punya downline. Tapi downline-nya tidak bisa menghasilkan downline lagi. Kenapa? Males. Merasa nggak butuh. Merasa nggak perlu. Merasa itu bukan tugas saya. Sok-sokan berbuah. Nanti malu kalau nggak tahu. Nanti malu begini. Repot saya kalau udah punya PA, saya udah punya tugas. Nanti saya nggak bisa santai lagi. Nanti saya nggak bisa lagi nonton film Korea. Jadi disuruh apa? Kenapa Leni? Mau tanya boleh? Boleh. Berbuah itu mesti buka PA ya Oma? Atau bisa berbuah yang lain? Anak kamu. Kamu udah punya anak belum? Ada. Berapa umurnya? 16, 13, sama 10. 3 orang. Iya. Ada nggak yang punya iman seperti kamu? Belum. Rajin berdoa kayak kamu? Belum. Nah itu dia. Jawaban jujur, saya bersyukur. Anak-anak, tulis. Anak-anak adalah ladang yang disediakan Allah. Orang yang bisa seperti saya, itu kan talenta orang masing-masing. Tetapi kalau kalian punya anak, anakmu harus punya iman seperti kamu. Anak-anak adalah ladang yang Tuhan sediakan supaya orang tua bisa berbuah jiwa. Tulis itu. Berdoalah Leni,
Bukan berdoa untuk yang sakit, untuk berkat. Berdoa sampai nangis. Berdoa sampai tersungkur, kata firman Tuhan. Supaya anak-anakmu hidup takut akan Tuhan. Oi. Saya selalu kasih kredit buat Riana, buat istriku. Kalau dia bukan seorang Katolik yang kuat, saya nggak mungkin bisa hari ini. Amin. Tepuk tangan dong, bakal si cerewet. Enggak, karena dulu saya menganut agama Buddha, Mami. Iya. Buddha Jepang. Jadi itu buat saya untuk robah-robah nggak gampang. Nggak gampang bertahun-tahun, nggak ini gitu loh. Jadi itu kalau anak-anak orang bilang doa, mesti doa yang benar-benar yang tak putus-putusnya. Gitu. Kalau dia bukannya strong Katolik, saya nggak bakal jadi Katolik nih. Saya selalu bilang banyak orang yang begini gitu. Saya bilang mesti berdoa. Salah satunya mesti berbuah, baru orang lain berbuah. Bagus. Sharing kamu bagus sekali, Andy. Riana nggak minta, Riana nggak banggain diri, tetapi Riana dapat peneguhan. Amin nggak ini? Amin. Ya, berarti Riana kuat doa. Yang paling penting kalian tangisi anak-anakmu, tangisi pasangan hidupmu, supaya kita bisa sekeluarga masuk kerajaan Allah. Yang lain-lain tuh hal kecil. Itulah doa saya. Semua anak-anak PA saya doain. Saya PA di mana-mana, anak doain, saya doain. Makanya saya terlalu sibuk bukan hanya PA. Kemarin ada satu anak PA saya operasi. Dia operasi. Saya bilangin, kenapa lu buang duit yang percuma begini? Aku kasih pelajaran gini-gini. Ayo kita berdoa. Biar operasi ini adalah yang terakhir yang nggak perlu. Dia udah buang apanya lagi, limpahnya udah dibuang. Udah masuk rumah sakit operasi. Ini katanya ada kecil biji di dada. Tadinya sebelum aku pikir mamiku juga punya biji di dada, rada gede, tapi dia mati bukan karena kanker, tapi dia mati karena kencing manis. Saya nih kalau kamu pegang, saya punya biji di sini, gede, tapi dari dulu segitu-gitu aja. Lebih besar dah, kayak bijinya duren, Tapi sekarang ada anak Thomas sama-sama, saya di kanan, dia di kiri. Ayo mami bareng gitu. Saya dokter bilang suruh ambil buang. Selama itu tidak mengganggu, nggak tambah sakit, nggak tambah besar, nggak apa. Ngapain diganggu-ganggu? Biarinin aja. Gitu. Jadi jangan cari-cari yang macam-macam. Itu anak Thomas saya, akhirnya dioperasi akhirnya di kemo segala, dia nangis segala, sudah macam-macam. Nah, saya masuk baru kemarin nih 2 hari yang lalu. Diajak saya makan pagi-pagi. Aduh, gue pagi nggak makan. Mami saya mau cerita, ya udah cerita. Kita doa. Hasilnya baru kemarin. Dioperasi nggak jadi cuma diambil doang. Bukan tumor, bukan kanker, bukan apa-apa, ditutup lagi. Jadi dokternya salah. Coba bayangkan. Dia bilang kemungkinan nggak kanker 15%, kemungkinan tidak kanker. Tetapi semua orang berdoa bagi orang ini. Cuman berdoa doang, ternyata bukan kanker, udah amazing. Tetapi yang penting di balik setiap musibah yang Tuhan izinkan, pasti ada pembelajaran tulis itu. Nggak mungkin Tuhan kasih kita musibah cuma mau blesak kita jadi apa, bukan. Tuhan kasih kita masalah, Tuhan kasih kita penyakit, Tuhan kasih kita problem apapun. Di balik itu Tuhan mau kita lari ke Dia.
Terus nanti dia bilangin, sebab kalau kita nggak dikasih masalah, kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Betul nggak? Coba pikir. Kalau kita punya problem, maka kita sediain waktu bakal Tuhan. Kalau nggak ada penyakit, nggak ada masalah, semua going on, mana ada yang ingat ambil waktu bakal Tuhan? Siapa yang ambil waktu? Saya mau bangun pagi, bakal Tuhan. Semua running well. Semua nggak perlu apa-apa. Mana bisa? Tapi Tuhan kasih masalah dalam hidup kamu. Ketika ada masalah, apalagi ada penyakit. Kok bisa tuh ada waktu? Bolak-balik ke rumah sakit. Bolak-balik cuci darah. Kok bisa? Dulu bilang nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak ada waktu. Kok sekarang bisa ada waktu? Ngecek USG, periksa ini, periksa itu. Kok bisa? Dulu katanya nggak ada waktu. Emang mau disuruh sakit dulu baru punya waktu? Makanya Tuhan kasih sakit. Udah masuk rumah sakit 8 hari teman saya. Fine-fine aja kata dokter. Stres sekali kamu katanya. 8 hari di rumah sakit. Cuman mau apa? Cuman punya waktu untuk Tuhan. Memang banyak yang besuk. Tapi yang besuk pulang lu bengong sendirian di kamar. Kalau masih kagak mau bersekutu sama Tuhan, mendablek banget itu orang. Berapa banyak kamu lihat pasang kuping di pelayanan? Masuk rumah sakit, keluar duit banyak segala. Tapi penyakitnya nggak ada apa-apa. Coba. Jangan sampai kita begitu, apalagi kalian udah PA. Tuhan cuma mau waktu kamu. Bersekutu sama dia, ngobrol sama dia. Jadi Leni punya tanggung jawab ya Leni. Ibu Suryani banyak doa. Serius. Kitab suci bilang ketika Maria ketemu Yesus dia tersungkur. Betul nggak gitu? Yang sakit perdarahan tersungkur sama Tuhan. Coba udah berapa lama kamu tidak tersungkur sama Tuhan? Oke. Yohanes 15 ayat 6. Mila, ayo baca Mila. Yohanes 15 ayat 6. Yohanes 15 ayat 6. Bentar Tante. Yohanes 15 ayat 6. Iya. Bentar. Oke, Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Yes. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Buka dong kamera, semuanya buka kamera dong. Coba ya dia bilang begini. Barang siapa tidak tinggal. Jadi kita mesti punya persekutuan dengan Tuhan, bukan? Benar, Tante. Tanpa bersekutu dalam Tuhan, kita pasti ikut cara dunia. Itu poinnya. Sebab kan kita punya jiwa dan roh. Jiwa dan roh kita itu butuh Tuhan. Kita diciptakan di dalam Dia. Saya udah pernah kasih buat misalnya ikan. Ikan Allah menciptakan air baru menciptakan ikan. Air tetap ada bakal yang lain. Tapi si ikan nggak bisa hidup kalau kagak ada air. Burung-burung di angkasa. Tuhan menciptakan antarktika udara di atas. Untuk si burung. Tapi si burung nggak bisa hidup tanpa udara. Kalau udara tetap ada, bakal si manusia, bakal si tumbuh-tumbuhan, ngerti nggak? Tetapi manusia waktu diciptakan di Kejadian 1 ayat 26-27, baiklah kita menciptakan manusia. Ada yang laki, ada yang perempuan. Hakikat hidup ikan di air, hakikat burung di udara,
hakikat hidup manusia di dalam Tuhan. Lihat itu. Tuhan tetap ada, bakal yang lain. Tapi kalau si manusia nggak mau hidup di dalam Tuhan, mati aja dia. Ini udah hakikat hidupnya. Hakikat hidup manusia di dalam Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita pasti pakai cara dunia, pasti. Koinnya sama, dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi diulang-ulang. Tapi ingat, ayat 12, Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48. Ada Yudi, coba Yudi baca Yudi. Buka dong Yud, buka Yud. Ayo Yudi. Kalau nggak buka tuh sambil ngapa-ngapain. Mungkin lagi di jalanan kali, Mi. Ini udah. Lukas 12 ayat 48. Mute, unmute. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi dengerin, poinnya begini nih Yudi. Barang siapa yang tahu kehendak Tuhan, nah sekarang saya udah ajarin kalian nih. Dengerin nih ya. Udah 27 orang, saya udah ajarin bahwa kalian harus berbuat. Maka daripada kalian dituntut. Kalau kalian nggak tahu pelajaran ini, dapat pukulan tapi sedikit pukulan. Siapa suruh mau ikut PA? Siapa yang suruh? Kan nggak ada yang suruh. Sekarang kamu sadar, kamu tahu bahwa kamu harus berbuat. Firman Tuhan, barang siapa tahu dan dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Makanya dulu banyak suami-suami waktu awal karismatik belajar firman Tuhan. Termasuk tuh suami saya, tahu nggak? Suami saya, lebih baik gua kagak tahu banyak-banyak lah. Biarin sedikit pukulan aja daripada gua tahu banyak, ntar gua dituntut banyak. Gitu, banyak tuh. Lebih baik nggak tahu firman daripada tahu firman. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Lebih baik gua nggak tahu firman. Yang punya pikiran begitu bertobat hari ini ya. Kalau kamu nggak tahu firman, kamu nggak bisa berbuah. Kalau kamu tidak berbuah, nanti satu hari kamu ditebang. Ujungnya ditebang, dibakar. Ingat itu. Ini semua ada ayatnya. Dan Katolik paling jarang ajarin yang jahat-jahat, yang susah-susah. Katolik dari dulu nggak kenal firman, pastor cuma ngomong, Allah penuh kasih, Allah panjang sabar, Allah adalah kasih. Ayo udah lu dosa terus aja. Allah panjang sabar, Allah penuh kasih, entar juga diampunin. Dosa lagi. Aduh, pas lagi dosa Tuhan Yesus datang. Pas lagi dosa Tuhan panggil kita. Mau kemana roh jiwa kita? Ingat itu. Siapa yang tahu banyak, siapa yang dipercaya banyak, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Yudi siapa suruh mau jadi repot di PA? Siapa yang suruh mau arrange PA? Siapa yang suruh mau datang PA? Maka hari ini dapat pelajaran. Jadi kamu udah tahu.
Terus jangan bilang, saya nggak tahu, gereja nggak pernah ngajar. Dengerin, gereja nggak ngajar, pastor. Tapi saya Katolik dan saya tokoh karismatik. Saya udah ajar. Jadi Katolik juga ngajar. Jangan bilang Katolik nggak ngajar ya. Ingat, Katolik juga ngajar. Wah, sekarang kita masuk di pelajarannya. Cuma bisa satu kali. Nah, tadi garis ya, tadi garis udah. Jadi saya kemarin-kemarin kasih bahwa orang harus berbuah, ya kan? Terus saya kasih lagi tentang Naaman, gitu kan? Orang rendah hati bisa berbuah, gitu. Kalau nggak berbuah, kata si Paulus, surat-suratnya kita harus berbuah. Hari ini saya ajar tentang kalau nggak berbuah, nah jadi ranting dibakar. Nah ini pelajaran selanjutnya. Berbuah bagi kerajaan Allah adalah kewajiban setiap anak-anak Allah. Yohanes 6 ayat 27. Coba baca. Yohanes 6 ayat 27. Ini perkataan Yesus. Jadi mutlak. Coba baca. Siapa nih yang belum baca nih? Si Liana. Jufa, Cien-Cien. Cien-Cien yang mana ya Cien-Cien? Boleh nggak bantuin saya Cien-Cien? Cien-Cien repot nih, anaknya 3, guntilin dia terus nih. Mary Halim. Mary Halim. Mary Halim masih kerja nih, dia dengerin aja. Mila. Mila ya, dulu Tante. udah, Mi. Tadi Mila udah Tante. Tadi udah Tante. Udah. Elvira. Kalau ngasih Grace aja, Grace. Ayo Grace. Kenapa sih nggak mau kasih lihat mukanya Grace? Patung melulu. Ayo Grace. Mungkin belum mandi, Mi. Aku di Uber jam 11 gue di Uber. Tadi pagi gue di Uber. Barusan gue udah di Uber. Ini Grace ada, ini Grace apa? Iya, itu Grace. Nah iya Grace. wow. Kameranya kurang tinggi Grace. Cuma kelihatan hidungnya doang. Ayo Grace. Di unmute Grace, di unmute. Yohanes 6 ayat 27. Oh, Yohanes 6 ayat 27. Oke, Mami, sebentar. Yohanes 6 ayat 27. Oke. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya, jadi dengerin. Bekerjalah. Bahasa aslinya bisa berarti melayanilah. Ya, melayani untuk membangun iman yang bertumbuh. Lihatin saya pelajarannya. Kita punya 2 tubuh. Dengerin. Ulang terus. Kita punya 2 tubuh. Yang kelihatan kalau kita bekerja untuk tubuh jasmani. Kita kerja 8 to 5, kita kerja jadi apa. Kelihatan. Kasat mata kelihatan. Dan kerja itu ujung-ujungnya untuk kehidupan tubuh jasmani. Sampai kerja asuransi pun kerja untuk tubuh jasmani hari yang akan datang. Kamu jualan apa kek, kerja apa kek, untuk kebutuhan tubuh jasmani. Tetapi di sini bekerjalah itu pelayanan yang berarti ujung-ujungnya
membangun tubuh rohani. Jadi ada dua macam pekerjaan. Ingat nggak sih dulu saya bilang manusia punya dua tubuh. Kalau dua tubuh ada dua makanan. Ada dua makanan, ada dua penyakit. Ada juga dua dokter. Dokter jasmani atau dokter rohani. Ada juga dua pekerjaan. Ada pekerjaan jasmani jadi dokter, jadi guru. Makanya rumah sakit itu untuk menolong tubuh jasmani. Tetapi gereja dan yang sama itu untuk tubuh rohani. Ingat ya, dua tubuh, ada dua penyakit, dan ada dua dokter, ada dua pelayanan. Ada pelayanan jasmani, ada pelayanan rohani. Tetapi yang Tuhan minta adalah bagi kita melayani untuk membangun iman bertumbuh. Tadi ingat kan saya akhiri ayat tadi, ingat ya tadi saya akhiri, siapa yang dipercaya banyak, yang tahu banyak, daripadanya dituntut banyak. Siapa itu? Kita. Sekarang yang lagi dengerin. Ya. Maka bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Yang dapat binasa bukan tubuh jasmani, bukan. Ya dong. Ini hari masak gado-gado, besok udah lapar lagi, masak lagi serasem. Besok habis, masak lagi, binasa. Tetapi kita untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Nah, keren nggak nih pelajaran? Kalau kita kerja untuk tubuh jasmani aja, kita bayar. Jadi ada dua bayaran lagi nih, aku masukin sekalian. Beli singkong goreng aja bayar. Beli minuman aja aku bayar. Banyak orang untuk makanan rohani maunya perek, nggak mau bayar. Ini di awal-awal saya paling berani ngajarin begini. Bayangin pelayanan. Saya pernah pelayanan di satu tempat bisa kesaksian itu. 3 tahun. 3 tahun, bukan 3 bulan ya. Nggak pernah dapat apa-apa. 1 sen nggak pernah dapat. Digodain. Duit 10.000-an difotokopi. Habis difotokopi, nih Con, gua kasih lu persembahan. Barang gua lihat, duit 10.000 difotokopi. Tapi itu orang-orang baru. Saya nggak bisa marah. Tetapi kalau hari ini kalian yang udah mengerti, bukan kasih saya loh. Kamu kasih hamba Tuhan yang sudah mengenyangkan kamu dengan makanan rohani. Masa dikasih gurauan 10.000 difotokopi? Kamu menghina saya apa menghina Tuhan? Kan udah lama nggak dikasih, nggak jadi soal. Saya jalan terus. Nggak pernah saya tanya. Sampai hari ini masih ada 1 PD orang kaya semua kasih saya no peceng gue bilang. Dari berapa tuh 40 orang. Saya bukan ngomong duit, bukan. Itu namanya tidak menghargai. Riana, dengerin, Yudi, dengerin. Orang yang kurang menghargai hamba Tuhan, imannya nggak bakal bertumbuh. Ada ayatnya. Makanya kenapa kita di gereja Katolik nggak bertumbuh? Kenapa? Karena kita di gereja Katolik kasih Tuhan cuman remah-remah doang. Ntar saya jadi melencong nih ke sini. Tapi mau ayatnya nggak?
Kalau ada, mau nih. Mau nggak? Mau dong. Ini dikotakin sendiri ya. Saya nggak ada kitab suci, ini ada kitab suci di B. Kalau nggak salah ini loh, bendahara yang nggak jujur tuh di Lukas 15 apa 16. Riana bantuin, Yudi bantuin coba yang udah pada pinter. Di perikop keduanya. Lukas kalau nggak salah sih Lukas 15 apa? Bentar ya. Bukan 15, bukan. Nah, Lukas 16. Iya. Lukas 16 perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Sekarang lihat ayat yang ini dikotakin, jangan pelajaran ini ya sayang ya. Nih, setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Lihatnya ada nggak? Semua buka Lukas 16. Ayat 10. Bukan. Nah, ayat 11. Oh, 11. Riana yang baca coba. Lukas 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayo, kalau Riana baca ini, kira-kira Riana mau jelasin ke kita gimana? Pelan-pelan. Siapa yang mau coba? Saya terbuka. Ini ntar nggak usah di recording ya. Nah, terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya, untuk waktu bersama-sama dengan kita. Kita akan melanjutkan pelajaran sesi ketiga minggu depan waktu yang sama. Sampai ketemu. Sebentar, matikan.